Cek cek, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Baik. Em, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk Madrasah Baitullah Majelis yang ke-114 pada pagi hari ini. Karena sudah hadir juga pembicara kita yaitu Bapak Agung Suryantorong ya, yang akan membersamai kita di diskusi Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Kami ucapkan ahlan wa sahlan terlebih dahulu pada Bapak Ibu sahabat jamaah Madrasah Baitullah yang sudah hadir pada kesempatan ruang virtual Zoom pada pagi hari ini. Kami ingatkan untuk bisa menamai nama virtual Zoom-nya dengan nama asli, pun nanti juga kami ingatkan untuk bisa presensi terlebih dahulu ya, yang sudah hadir pada ruang virtual Zoom. Setelah presensi nanti kita akan mulai dan kita buka untuk agenda Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Selain itu, kami ingatkan juga ketika nanti narasumber menyampaikan materi atau pemaparan, diharapkan untuk bisa memute semua mikrofon agar tidak mengganggu jalannya pematerian. Izin untuk kami buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Senantiasa kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan kita kesempatan juga kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di agenda Madrasah Baitullah dengan keadaan sehat walafiat, dengan keadaan nikmat untuk bisa menuntut ilmu. Tidak hanya menuntut ilmu, tapi kita juga menyiapkan bekal ketika nantinya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke rumahnya, ke Baitullah. Kita sudah siap dengan ilmu yang mumpuni, dengan ilmu yang kafah gitu ya, tidak hanya ilmu mengenai umroh ataupun segala sesuatu ibadah di tanah suci, tapi juga ketika kita membuat bonding dengan keluarga kita sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu umroh momen terbaik untuk menggapai kebahagiaan keluarga. Tak lupa juga sholat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik kepada beliaulah kita nantinya berharap dan menjadi umatnya beliau dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung saja kami haturkan yang kami hormati Bapak Agung Suryantoro SE, pendiri dan Ketua Yayasan Adil Sejahtera Klaten ya, untuk menyampaikan pemaparan materi mengenai umroh momen terbaik untuk menggapai kebahagiaan keluarga. Kepada Bapak Agung Suryantoro, apakah sudah bisa tersambung suaranya, Bu? Insya Allah sudah, Mas Nizar. Sudah Baik, jelas suaranya. Ya. kami persilahkan pada Bapak Agung untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Walhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Para pemirsa Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah SWT, Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat kesempatan hidup yang menjadikan kita masih punya peluang yang cukup besar untuk berinvestasi amal soleh, untuk menabung amal jariah yang kita siapkan untuk menghadap Allah, tapi sekaligus kesempatan hidup itu memberi kita untuk kesempatan seluas-luasnya memohon ampun dan bertobat kepada Allah atas seluruh kegiatan kehidupan kita yang tidak sesuai dengan aturan Allah, baik itu berkenaan dengan pelanggaran syar'inya ataupun pendoliman terhadap orang-orang. Mudah-mudahan semuanya itu dimaafkan dan diampuni oleh Allah SWT. Salam salawat semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada sebaik-baik manusia, sebaik-baik pemimpin, suri toladan panutan, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah banyak mewariskan nilai-nilai kebaikan, yang telah banyak mewariskan akhlakul karimah, dan juga tinggalan-tinggalan ritual, salah satunya adalah yaitu tentang umroh ini. Semoga dengan meneladani Rasulullah SAW bukan saja mengantarkan kita kepada pribadi yang jauh lebih baik, tetapi tentu meniru Rasulullah berbeda dengan meniru manusia biasa. Kita berharap pula hadirnya cinta dan ridho Allah ketika saat kita meneladani Rasulullah SAW. Baik para pemirsa Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini saya diberikan tema umroh momen terbaik untuk menggapai kebahagiaan. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya setiap manusia itu pasti mendambakan ketentraman dan kebahagiaan hidup. Berbagai daya upaya, usaha, dia akan curahkan sepenuh jiwa agar supaya mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup. Baik itu waktu, tenaga, pikiran, bahkan tidak jarang kita itu menghabiskan sumber-sumber keuangan kita hanya untuk membeli ketentraman dan kebahagiaan hidup. Sebagai contoh misalnya, ketika satu keluarga ada satu saja anaknya yang ketergantungan narkoba, kemudian orang tua itu akan berjibaku berdaya upaya sebaik mungkin agar supaya anaknya itu bisa terbebas dari narkoba, walaupun dia harus dikarantina, walaupun dia harus dititipkan ke sebuah lembaga untuk recovery, bagaimana ketergantungan itu bisa berubah dan bisa berhenti, dan pada akhirnya dia kembali menjadi anak normal dan anak yang baik. Berapa biaya yang keluar itu sudah tidak menjadi pikiran, tidak menjadi sesuatu yang disesali ketika itu habis untuk mengembalikan satu anak yang sedang ketergantungan narkoba. Itu sebagai contoh bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk mendapatkan kembali ketentraman, kebahagiaan yang utuh di dalam satu keluarga. Sesungguhnya Allah SWT dengan menurunkan syariat Islam itu sesungguhnya memberikan kesempatan kepada kita keluarga Indonesia ini untuk mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup dalam momen-momen tertentu. Misalnya momen tahunan itu Allah sediakan ibadah haji 40 hari dalam 365 hari, bagaimana
dia bisa menyiapkan dirinya, pasangannya, dan anak-anaknya untuk bisa kemudian menggapai ketentraman dan kebahagiaan hidup. Kemudian ada momen bulanan, disiapkan Allah dengan Ramadan, 30 hari atau 29 hari. Momen pekanan itu bisa disiapkan Allah dengan hari Jumat. Tetapi juga ada momen yang tidak teratur dan tidak dibatasi waktu, yaitu momen umroh. Sesungguhnya umroh itu momentum terbaik bagi kita untuk bisa menggapai ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga. Bagaimana secara alur dan secara logikanya umroh bisa sebagai sarana efektif meraih kebahagiaan dan juga menggapai ketentraman keluarga. Berikut ini kita akan sampaikan ya tentang, jadi saya akan mulai dulu bagaimana cara pandang banyak orang itu tentang umroh, sehingga itu bisa nantinya untuk mengkaitkan umroh yang ada 9 hari atau 12 hari atau berapa hari itu sesungguhnya menjadi sarana yang paling efektif untuk menggapai ketentraman dan kebahagiaan hidup. Tapi kebanyakan orang itu salah dalam memandang dan menilai tentang umroh itu. Apa kekeliruan yang sering terjadi? Yang pertama adalah banyak orang itu menganggap umroh hanya sunnah, sehingga tidak perlu dan tidak harus diprioritaskan di dalam hidup keluarga Muslim. Nah, nanti kita akan bantah bahwa sesungguhnya umroh itu bukan sekedar sunnah. Bagi orang-orang yang memahami dan mengetahui, itu harus mewajibkan keluarganya bisa umroh bahkan sebelum haji. Yang kedua, umroh berulang kali itu dianggap oleh sebagian orang sebagai pemborosan, mubazir. Umroh bisa dipakai untuk sedekah, untuk apa saja. Tetapi bagi orang-orang yang tahu, ya, orang yang mengerti betapa pentingnya umroh dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan keluarga rumah tangga Muslim, itu tentu tidak akan menilai dan tidak akan memberikan penilaian bahwa umroh itu aktivitas yang boros atau mubadir. Yang ketiga, umroh sebelum haji itu tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW. Ini nanti kita juga akan jawab, benarkah Rasulullah dulu itu juga melakukan haji dulu sebelum umroh, untuk menjawab bahwa sesungguhnya umroh sebelum haji itu bahkan sesuai sekali dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, bahwa umroh sekedar untuk ziarah ke makam Rasulullah di Madinah yang terdapat di Masjid Nabawi, ataupun sekedar berziarah ke Masjidil Haram atau Mekah. Sehingga bagi sebagian besar orang, berumroh itu tidak lebih dari wisata spiritual, yang kalau di Jawa itu wisata di makam Wali Songo. Tidak lebih dari kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang menurut sejarah Islam itu sangat dipentingkan. Tetapi tidak ada hasil perubahan yang signifikan dalam kehidupan pribadi atau keluarga orang-orang tersebut. Nanti kita akan juga jawab insya Allah. Apakah sesungguhnya umroh itu hanya sekedar ziarah ke makam Rasulullah SAW atau ziarah ke Masjidil Haram. Kemudian umroh momen penting untuk seorang mukmin, ya. Dalam rangka apa? Ya, umroh itu menjadi momen penting bagi seorang mukmin. Yang pertama, untuk mewujudkan semua impian dan cita-cita. Tidak ada tempat yang istijabah, tidak ada tempat yang lebih baik daripada apa yang disediakan Allah di Makkah dan di Madinah.
tentu ini ada kajian secara khusus ya keutamaan dua kota suci. Nanti bagi para pemirsa ya madrasah Baitullah yang menginginkan ada kelas-kelas khusus, ada kelas-kelas intensif, itu akan disampaikan bagaimana dahsyatnya dua kota suci itu beserta tempat-tempat khusus sebagai tempat yang bisa mengabulkan semua impian dan cita-cita kita. Yang kedua, bahwa umroh itu penting bagi seorang mukmin juga untuk menyelesaikan semua dan beban persoalan hidup yang menghimpitnya. Jadi kami punya binaan dalam eh, kajian rutin pekanan itu, setiap dia punya masalah berat, setiap dia punya beban hidup yang berat, dia kemudian pergi untuk melakukan umroh. Baik itu bersama istrinya, bahkan bersama satu keluarganya. Yang ketiga, sesungguhnya umroh itu bagi kehidupan keluarga mukmin itu juga bisa menyatukan hati di antara seluruh anggota keluarga. Kita tentu mengimani ayat Allah SWT yang ada di dalam surat Al-Anfal ayat 63 bahwa kehendak dan keinginan kita untuk menyatukan dua orang mukmin itu tidak akan pernah bisa. Allah mengatakan sesungguhnya yang menyatukan hati dua orang mukmin itu yang bisa hanya Allah. Apalagi kepentingan kita menyatukan seluruh hati istri, anak-anak kita, tentu tanpa bantuan Allah juga tidak akan bisa terwujud. Kemudian yang keempat, bahwa umroh itu juga bisa untuk menghadirkan sakinah, mawadah, warahmah dalam rumah tangga keluarga mukmin. Dan yang terakhir ini yang penting sekali bagi Mas Nizar dan semuanya para pemirsa, bahwa umroh itu bisa menghadirkan rahmat dan keberkahan Allah SWT dalam kehidupan rumah tangga mukmin. Jadi kalau seorang mukmin faham akan betapa pentingnya momentum umroh itu untuk lima hal ini saja, tentu dalam perencanaan-perencanaan kehidupannya atau kehidupan rumah tangganya itu tidak mengesampingkan atau tidak melalaikan perencanaan umroh dalam rangkaian kehidupannya. Bahkan nanti Mas Nizar kita akan temukan kalau 5 tahun kita diberi harta, diberikan kesempatan, ya kekayaan, tetapi tidak segera memenuhi panggilan Allah, nanti kita akan didatangkan pada 3 persoalan yang sangat rumit di dalam kehidupannya. Nanti kita akan bahas di hadis yang akan kita lalui pada pembahasan berikutnya ini. Oke, sekarang saya akan menyampaikan bagaimana keterkaitannya antara umroh dengan mewujudkan cita-cita atau mewujudkan impian hidup. Di slide, para pemirsa sudah bisa menyaksikan bahwasanya faktor sukses hidup seseorang itu terbagi menjadi 3. Ya, saya ulangi bahwa faktor penentu sukses seorang mukmin atau keluarga mukmin itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah faktor penentu. Faktor penentu itu adalah Allah SWT. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, setiap kita sedang merancang bangun cita-cita dan impian hidup kita, jangan melupakan kata insya Allah. Karena semua itu terjadi atas ketetapan dan kehendak Allah SWT. Para pemirsa nanti di rumah atau di tempat melakukan Zoom ini bisa membuka surat Al-Hadid, surat 57, ayat 22 dan 23. Yang artinya kurang lebih begini, Mas Dijar ya. Sesungguhnya apa yang terjadi di muka bumi ini dan apa yang terjadi pada setiap orang
itu sesungguhnya sudah tertulis di Lauful Mahfud bahkan sebelum dieksekusi oleh Allah SWT. Yang demikian itu mudah bagi Allah untuk melakukan. Dengan kepentingan apa Allah mengabarkan itu bahwa ketetapan Allah itu pasti terjadi, apakah itu kita siap atau tidak siap, ridho atau tidak ridho, suka atau tidak suka, ketetapan Allah itu akan diberlakukan karena sudah kita tulis di Lauful Mahfud. Bahkan kadangkala ketetapan Allah itu terjadi di luar persangkaan manusia gitu. Ya, contohnya ya, Mas Nizar dan para pemirsa, ada orang itu yang sesungguhnya untuk melakukan renovasi rumah yang sudah dibangun puluhan tahun, itu nggak ada sama sekali uang untuk disisihkan karena kehidupannya sudah minus atau bahkan pas-pasan, sehingga alokasi untuk merenovasi rumah itu tidak dilakukan berpuluh tahun atau bertahun-tahun. Tapi kemudian dengan takdir Allah, dengan izin Allah, satu komplek itu kena gusuran jalan tol. Jadi kemudian dari gusuran jalan tol itu satu kampung itu jadi jutawan mendadak atau bahkan ada yang jadi miliarder mendadak gitu. Padahal ketika dia tidak kena jalan tol untuk renovasi atap, renovasi rumahnya itu nggak pernah ada alokasi uangnya atau anggarannya. Disitulah ketika Allah sudah berkehendak ingin memberi rezeki kepada satu kelompok, satu komunitas, cara Allah itu sangat-sangat mudah sekali. Pun demikian, ada sebagian orang yang sudah berpuluh-puluh tahun menyicil, menyisihkan uangnya untuk membangun rumahnya, dan setelah 15 tahun, 20 tahun terwujud, habis dalam waktu sehari karena gempa di Klaten dan di Sleman atau di Bantul. Jadi 20 tahun mengumpulkan, sudah jadi rumah baru, menikmatinya tidak sampai seminggu. 2 hari kemudian roboh semuanya karena gempa. Jadi ketetapan Allah itu akan mudah diberlakukan sehingga dalam mencapai tujuan dan cita-cita itu sertakan Allah sebagai sumber atau faktor penentu dari realisasi dan perwujudan cita-cita hidup kita. Kemudian yang kedua adalah faktor utama. Aktor utama dalam merealisasikan tujuan hidup ya kita sendiri gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak menuruti kehendak manusia kecuali manusia itu berpikir positif terhadap Allah dan terhadap cita-citanya. Anna ba'dhatoni abdi bih. Sesungguhnya aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau kita mau sukses, kita mau mencapai setiap impian dan cita-cita hidup kita, tetapi kita tidak mau berubah, kita tidak mau merencanakan, kita tidak mau membuat proposal hidup, ya nonsen dan itu akan sangat-sangat mustahil kita bisa mewujudkan. Maka fungsi diri sendiri itu bagaimana membuat proposal hidup dan nanti kita doakan di tempat-tempat mustajab yang ada di Mekah dan ada di Madinah. Itulah fungsi perubahan hidup yang tadi saya sampaikan. Begitu kita itu umroh akan mendapatkan banyak hal karena kita membawa proposal hidup ke tempat-tempat istijabah di Mekah dan Madinah. Lagi-lagi ini pada pemirsa Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya bagaimana merancang bangun proposal hidup, tentu itu ada kelas tersendiri di dalam Madrasah Baitullah. Nah, kemudian yang ketiga, faktor pendukung. Jadi faktor pendukung sukses itu ada keluarga biologis, ada keluarga ideologis, ada saudara seperjuangan, saudara dakwah, dan seterusnya.
Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ya, selanjutnya kita akan buktikan bahwa apa yang namanya umroh itu memang harus diprioritaskan, ya Mas Nizar ya. Jadi bukan sekedar hanya kemudian apa dimasukkan ke dalam perencanaan hidup kalau sudah punya uang. Tapi mestinya keluarga mukmin itu karena ngerti tadi 5 momen penting di umroh itu, memasukkan sejak awal anggaran untuk bisa umroh itu dalam perencanaan keuangan di rumah tangganya. Kalau kita ingat pesan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa telah berkeinginan haji atau umroh, maka hendaklah ia segerakan. Karena bisa jadi akan datang 3 hal penting, Mas Lisa dan para pemirsa semuanya. Allah akan berikan penyakit yang berat yang akan menguras habis keuangan yang sudah kita kumpulkan karena kita tidak segera pergi haji atau umroh. Kemudian cara Allah untuk menghilangkan, mencabut kekayaan juga tidak sulit amat. Ada gempa, ada kebakaran, ada air bah seperti yang ada di Denpasar itu. Cara Allah menghilangkan kekayaan orang itu bukan perlu waktu lama, tidak begitu sulit. Allah tinggal berfirman kun, jadilah hilang ya kekayaan si fulan, maka fayakun akan hilang semuanya. Atau yang menarik Mas Mister, yang ketiga juga ada keperluan lain yang mendesak. Jadi orang itu kan kecenderungannya bisa memiliki fasilitas sarana-sarana kehidupan di dunia. Orang yang sebelumnya belum merencanakan, belum mengagendakan beli tanah misalnya, tahu-tahu kemudian dia beli tanah. Jadi pengalaman ini terjadi pada saudara saya di Jember sana. Suami istri uang pensiunnya itu dikumpulkan untuk pergi haji, tetapi kemudian disaut untuk beli tanah, akhirnya dia nggak bisa pergi haji dan tidak bisa pergi umroh. Itulah yang dimaksud Allah, dibuat skenario Allah ada keperluan lain yang mendesak sehingga uang yang untuk umroh atau haji itu kemudian hilang. Kemudian yang ke berikutnya, bahwa sesungguhnya umroh itu menjadi prioritas bagi keluarga mukmin karena di dalam umroh itu akan membawa rahmat dan keberkahan Allah SWT. Ya, akan membawa rahmat dan keberkahan Allah SWT. Jadi Rasulullah SAW suatu saat pernah bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya seorang hamba telah aku sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, dan ketika waktu 5 tahun juga telah dijalani dengan keduanya. Maksudnya dengan keduanya itu badannya sehat, tapi juga rezekinya lancar, diberikan keluasan oleh Allah. Sementara dia tidak menghadiri undanganku, baik itu haji atau umroh, maka sungguh dia orang yang benar-benar terhalang dari rahmat Allah dan kebaikan serta kemanfaatan yang tidak terbatas. Para pemirsa dari Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah SWT, kita pun juga tahu bahwa masuknya surga seseorang itu tidak semata-mata karena amal solehnya. Tetapi yang menentukan masuk surganya seseorang itu adalah rahmat Allah SWT. Saat Rasulullah SAW menjelaskan tentang rahmat Allah SWT ini, kemudian ada sahabat yang mempertanyakan, apakah juga demikian dengan engkau, wahai Rasulullah? Engkau pun juga nggak akan masuk surga ketika nggak dirahmati Allah. Rasulullah membenarkan, iya, saya pun tidak akan masuk surga tanpa rahmat dari Allah SWT. Jadi kesadaran, pengertian, dan pemahaman bahwa umroh itu bisa
menghadirkan rahmat dan keberkahan Allah, tentu bagi keluarga mukmin tidak menginginkan momentum itu hilang, tidak menginginkan dalam rangkaian kehidupan kita itu satu kali pun tidak pergi umroh. Nah, kebanyakan keluarga mukmin dalam keuangan rumah tangganya itu tidak memasukkan umroh atau haji itu di dalam ya perencanaan keuangannya. Sehingga sudah hampir dipastikan kalau kemudian tidak dimasukkan dalam perencanaan keuangan keluarga, pasti umroh itu tidak dijadikan prioritas dalam ya ibadah atau dalam ketaatan kepada Allah SWT untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Jadi kepada pemirsa semuanya yang juga merupakan agen, kita jelaskan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya umroh ini menjadi bagian penting dalam kehidupan pribadi dan keluarga mukmin karena akan menghadirkan rahmat dan keberkahan Allah SWT. Ya, rumah tangga kita akan berkah, usia kita akan berkah, anak-anak kita akan berkahi dan seterusnya. Berikutnya, ya, kita juga melihat bahwa umroh itu menjadi penting karena di sana terdapat banyak sekali tempat-tempat istijabah, tempat-tempat mustajab untuk mengabulkan doa. Ya, ada di makam Rasulullah, ya, ada di kemudian makam Ibrahim, kemudian ada di ya Sofa Marwa dan seterusnya. Itu adalah tempat istimewa, tempat spesial yang tidak Allah berikan di bumi Allah yang lain. Jadi ketika kita berdoa di tempat-tempat yang istijabah, itu maka Allah tidak kuasa kecuali mengabulkan doa itu. Maka kita harus ingat ya firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi kita tahu bahwa syarat dari terkabulnya doa kita itu adalah ketika kita responsif, kita bersegera memenuhi perintah Allah SWT. Dan kita juga beriman kepada ketetapan Allah SWT. Salah satu dari sekian banyak perintah itu adalah perintah umroh. Ya, perintah umroh. Jadi jangan sampai kita itu salah pandang, salah penilaian bahwa umroh boro-boro merancang umroh haji aja kelihatannya nggak bisa tercapai. Kok kita mikirin umroh gitu? Kan banyak sekali ya keluarga mukmin yang kemudian menafikan, menghilangkan keinginan hasrat tekad untuk umroh karena menganggap haji saja susah untuk waktunya, untuk bayarannya, dan seterusnya. Nah, itulah kemudian diperlukan keimanan kita bahwa cara Allah memperjalankan kita ke haji, cara Allah memperjalankan kita di umroh itu tidak ya sesuai dengan kehendak manusia, tidak sesuai dengan keinginan manusia. Jadi untuk tahun ini saya membaca ada seorang marbot yang masih muda, usia 24 tahun. Kemudian ada pengusaha yang menjadi jamaah itu tahu-tahu dia dihajikan. Ini semua menjadi sesuatu yang istimewa karena keimanan. Dia menolong rumah Allah, dia membersihkan rumah Allah, maka dia akan bisa mewujudkan impian bisa pergi haji. Dan ternyata dengan cara dihajikan orang, dia bisa merealisasikan
ya keinginan untuk haji. Jadi setiap kita punya keinginan tidak mesti harus dengan uang kita sendiri. Terlalu banyak cara Allah SWT untuk memperjalankan hambanya yang taat, patuh, bahkan respon cepat terhadap perintah Allah disertai keimanan kepada Allah SWT itu maha segala-galanya. Kita seringkali mematikan potensi pertolongan Allah karena kita mencurigai Allah, berprasangka negatif dengan Allah gitu. Padahal Allah itu maha semuanya, maha pemberi rezeki, maha kuasa memperjalankan hambanya, dan sekian banyak maha-maha semuanya yang hanya dimiliki oleh Allah SWT saja. Sehingga kalau memperjalankan ke Mekah satu orang, 1.000 orang itu terlalu remeh, terlalu gampang bagi Allah SWT. Hanya saja kita dengan keimanan yang tipis, dengan keimanan yang kurang, itu sering sudah memprasangkai Allah dengan prasangka yang kurang baik. Kemudian lanjut, ya. Jadi kita juga umroh itu karena di sana memang spesial dari aspek pahala, ya. Jadi Mas Nizar ya dan para pemirsa, kebayang nggak kita hidup yang hanya sekian tahun, kalau kita sholat di luar Mekah dan Madinah serta Palestina, itu kita cuma dapat 27 derajat pahalanya, ya kan? Tapi kalau kita itu sama-sama sholat duhur di sini, di Bantul, di Jakarta, dengan sholat di Masjid Nabawi, itu lipatannya sudah berbeda. Ada lipat 1.000 kali. Apalagi kalau kita itu sholatnya di Masjidil Haram, itu satu sholat itu sebanding dengan 100.000 kali. Bedanya ketika kita sholat di tempat-tempat di bumi Allah yang lain. Maka sesungguhnya bagi orang yang berilmu, bagi orang yang mengerti dan memahami, 30 juta, 34 juta yang kita sisihkan untuk mendapat pahala yang berlipat segini, itu terlalu murah. Ya, makanya kalau ada orang yang kemudian bisa ya pergi haji dengan furoda, dengan ratusan juta, umroh dengan umroh yang spesial ada 50 juta, 60 juta, ya itu karena dia faham, dia mengerti bagaimana lipatan pahala yang dia dapatkan ketika sholat di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram. Jadi kita itu seringkali yang tidak visioner rumah tangganya itu hanya berpikir apa yang terjadi di lingkungan kita di Indonesia ini. Padahal ketika kita mengikuti saran Allah SWT dan Rasulullah SAW punya kesempatan pergi umroh, itu kita akan mendapatkan pahala yang besar. Yang berikutnya, para pemirsa Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah, bahwa umroh atau haji itu menjadi tamu Allah SWT. Dan kita bisa ngerti ya, hubungan antar manusia habluminallah, kalau kita itu mendapatkan tamu di rumah kita, tentu kita itu akan berusaha melayaninya sebaik mungkin. Karena kita ingin meneladani orang terbaik, ya, teladan terbaik Rasulullah yang pernah bersabda, ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Itu hubungan antar manusia saja gitu. Nah, bagaimana mungkin ketika kita itu digolongkan, dikelompokkan oleh Allah sebagai tamunya Allah SWT, kemudian Allah itu menolak permintaan kita, menolak keinginan kita. Maka di sini Mas Rizal dan para pemirsa semuanya, kita bisa tahu Rasulullah SAW ya
pernah bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji, orang yang berumroh adalah delegasi atau tamu Allah SWT. Allah memanggil mereka dan mereka memenuhi panggilan tersebut. Maka jika mereka minta apapun, nah ini kalimatnya Mas Nizar, minta apapun gitu, kepada Allah, maka Allah SWT akan memberinya. Jadi sesungguhnya tadi saya katakan, umroh itu bagi orang-orang yang paham bisa menjadikan terwujudnya impian-impiannya. Banyak yang berkisah, banyak yang bercerita, pulang umroh bisnisnya lancar. Banyak orang yang sukses story-nya ketika dipakai biro umroh tertentu, dia cerita karirnya di ASN meningkat, karirnya di BUMN melesat gitu. Itu pasca pulang dari haji atau umroh. Dan itu wajar sekali. Selain di sana tempat-tempat istijabah, karena kita itu sebagai tamu Allah pada saat berada di Mekah dan di Madinah, maka kemudian segala permintaan kita akan cepat terkabul dan dikabulkan oleh Allah SWT. Maka sayang sekali bagi keluarga muslim, keluarga mukmin yang tidak memasukkan ya umroh atau haji itu dalam perencanaan keuangannya atau dalam perencanaan program kehidupannya. Naudzubillahi min dzalik, semua naudzubillahi min dzalik, kalau sampai meninggalnya itu tidak sempat haji atau umroh. Karena begitu dahsyatnya ya umroh itu sebagai momentum untuk merealisasikan ya setiap impian atau cita-cita kita. Bahkan ketika kita bicara masalah minta apapun itu dikabulkan oleh Allah, diberikan oleh Allah, maka umroh juga sarana efektif untuk memecahkan masalah dan meringankan beban-beban hidup yang kita jalani. Jadi lagi-lagi saya contohkan ya, ada binaan kami yang ketika punya permasalahan beban hidup berat, dia kemudian punya aktivitas yang positif, yaitu dia kemudian memperbesar sedekahnya atau kemudian dia pergi untuk umroh karena yakin di sana ada tempat-tempat istijabah yang ketika dia doa dikabulkan sehingga dia akan membawa beban hidupnya yang menghimpitnya, membawa persoalan hidupnya kepada Allah untuk didoakan di tempat-tempat yang istijabah. Kemudian ini bagi para ummahat, bagi para akhwat, ya umroh itu disamakan dengan jihad oleh Rasulullah SAW. Wajar pada saat dulu awal-awal Islam muncul satu ya iri dari para wanita karena laki-laki itu sempat bisa jihad di medan jihad, di tempat perang, harb gitu. Kemudian wanita itu bertanya dan diwakili oleh istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, pernah berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah para wanita wajib berjihad? Beliau SAW menjawab, ya, para wanita wajib berjihad yang tidak ada perang di dalamnya. Jadi jihadnya wanita itu tidak mesti harus di dalam medan jihad atau medan perang, tetapi Rasulullah memberikan solusi jihadnya seorang wanita itu pergi haji atau umroh. Dan para pemirsa tahu apa balasan orang yang pergi jihad ketika kemudian dia tidak sempat pulang lagi dari medan jihad, artinya syahid. Itu jannah ghairu hisab, mendapatkan surga tanpa melalui proses urutan, tanpa melalui proses untuk dihisab Allah SWT. Masya Allah, ya Allahu Akbar, ketika ada wanita-wanita akhwat-akhwat kita yang kemudian pergi haji atau umroh, tidak sampai ke rumah itu dihukumi Allah sama dengan jihad dan dia dibebaskan
ya bertahun-tahun, berpuluh tahun dosa dan kesalahannya untuk kemudian diganti dengan pahala jihad, dia masuk surga tanpa dihisap oleh Allah SWT. Kemudian yang berikutnya, umroh itu juga bisa menghapus dosa kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi salah satu yang menyebabkan kita mempunyai timbangan kebaikan yang berat itu bukan sekedar amal soleh kita, bukan sekedar sedekah kita, tetapi yang menjadikan kita itu menjadi berat timbangan kebaikan di sisi Allah karena dosa-dosa kita itu terhapus dan diampuni oleh Allah SWT. Kemaksiatan, ketoliman, ya, pengingkaran kita terhadap perintah-perintah Allah itu bagian memberatkan timbangan kejelekan. Nah, itu akan menjadi hapus sehingga menjadi berat timbangan kebaikan kita karena pembanding kegiatan-kegiatan dosa atau kemaksiatan itu dihapus oleh Allah SWT. Rasulullah SAW pernah bersabda, umroh yang satu ke umroh yang lain menjadi penghapus dosa yang terjadi antara keduanya. Kalau di antara kita itu ada yang diterima, diridhoi umrohnya kita tahun 2019 misalnya. Kemudian kita umroh lagi pada tahun 2024 misalnya. Maka Allah berkenan menghapus dosa kita yang kita jalani, yang kita kerjakan dari 2019 menuju 2024. Begitulah rahmat dan kasih sayang Allah yang sangat luar biasa, sehingga kapan kita umroh, itu dari umroh yang satu ke umroh yang lain, itu menghapus dosa. Tetapi ingat, tadi ketika 5 tahun nggak balik lagi ke tanah suci, nggak balik lagi ke Masjidil Haram, padahal kita punya kesehatan prima, padahal kita punya keuangan yang cukup untuk balik ke sana, kok kita tidak balik, maka akan dihadirkan Allah tiga hal. Ya, kita menjadi sakit yang dengan sakit itu keluar terkuras semua keuangan deposito investasi apa tabungan-tabungan kita, kemudian kita diberikan kepentingan atau kebutuhan yang mendesak, dan bahkan kita akan dihilangkan kekayaannya dengan cara Allah SWT. Ah, kemudian ini tadi saya sampaikan, apakah benar anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa umroh itu yang berkali-kali merupakan pemborosan? Kita lihat aja kehidupan Rasulullah SAW, ya. Rasulullah SAW itu, para pemirsa Madrasah Baitullah, sebelum haji beliau itu melakukan umroh 3 kali, ya. Jadi yang pertama adalah tahun ke-6 Hijriah, kedua tahun 7 Hijriah, yang ketiga tahun ke-8 Hijriah, tahun ke-9 Hijriah kosong, kemudian tahun ke-10 Hijriah, yaitu di saat pasca perjanjian Hudaibiyah, ya. Dan ini diriwayatkan oleh perawi hadis yang 4, sehingga disebut muttafaqun alaih, ya. 4 perawi hadis yang masyhur itu meriwayatkan satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, sesungguhnya Rasulullah SAW melaksanakan umroh 4 kali dalam kehidupan beliau. Semuanya dilakukan pada bulan Dzulqa'dah, kecuali umroh yang beliau kerjakan bersama haji, yaitu umroh ketika melakukan perjanjian Hudaibiyah. Permulaan Hudaibiyah, terus umroh qadha di bulan Dzulqa'dah, umroh dari Ji'ronah ketika beliau membagikan harta ghanimah Hunain, dan pada bulan Dzulqa'dah, dan umroh yang dilakukan bersama haji.
Sehingga para pemirsa Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah dan mendapatkan ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini insya Allah kita justru menjadikan ya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah karena Rasulullah itu sebelum haji beliau melakukan umrah terlebih dahulu. Jadi bagi para pemirsa atau sebagian keluarga, tetangga pemirsa, masyarakat di sekitar pemirsa yang masih mempunyai pemahaman bahwa umroh sebelum haji itu nggak nyunah, itu tolong diklarifikasi dan kemudian dijelaskan dengan sepenuh hati bahwa justru dengan kita memulai umroh sebelum datangnya haji itu bagian dari mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sehingga apalagi kalau kita melihat waiting list di Indonesia, itu ada yang 30 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang ya 40 tahun. Sehingga jangan sampai kita itu terpatok atau terpaku pada dalil kewajiban haji dulu, karena buat apa umroh kalau belum haji? Sesungguhnya para pemirsa semuanya, haji dan umroh itu sama-sama wajib. Minimal sekali dalam kehidupan kita pernah berziarah di makam Rasulullah di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Mungkin ini beberapa hal Mas Nizar dan para pemirsa untuk lontaran dan untuk diskusi kita hari ini. Jadi jangan merasa umroh itu sunnah dan tidak diprioritaskan atau AB memasukkan umroh dalam rangkaian perencanaan proposal hidup kalian, apalagi kemudian tidak memasukkan dalam perencanaan keuangan rumah tangga, itu nanti akan rugi besar. Karena banyak kalkulasi yang seringkali itu tidak cocok antara kalkulasi kita dengan kalkulasi Allah. Terakhir, saya ingin sampaikan pengalaman pribadi dengan tujuan mudah-mudahan bisa diambil ibroh, bisa diambil pelajaran, bukan dalam kerangka riak atau takabur, tapi bagi pemirsa, bagi agen, itu bisa dijadikan sebagai hikmah dan ibroh. Itu perjalanan pribadi saya ketika itu tahun 2011. Dulu, Mas Nizar, kalau kita itu pengen haji, itu hanya waiting list paling pol 2 tahun. Jadi saya daftar haji 2009, 2010 maaf malah. 2010, 2011 itu saya pergi haji bersama istri saya. Saat itu di 2009 itu saya bilang kepada istri saya, "Nih, Umi pengen haji gak?" gitu. Ya pengen, Bi. Kalau pengen haji kita daftar sekarang. Lah, tapi kan kita belum punya rumah, Bi. Kita itu sudah ngontrak 7 kali pindah terus. Dan Abi juga tahu betapa ribetnya, riwasnya ketika pindahan kontrak itu. Ya, kontraknya 2 tahun, siap-siap ngepai setengah tahun, nata-nata di rumah baru setengah tahun, baru di tempat tinggali setengah tahun lagi sudah harus siap-siap ya untuk meninggalkan rumah kontrakan itu karena tidak bisa diperpanjang. Pokoknya riwes sekali. Tetapi kemudian saya jelaskan kepada istri, "Mi, kalau Umi nggak mau haji sekarang, Abi tidak menjamin besok Umi selamanya bisa haji." Loh kok gitu, Bi? Lah kan Abi itu kerjanya 5 tahunan. Waktu itu saya Dewan yang kedua, Mas Nizar. Anggota Dewan Klaten yang kedua. Akhirnya dengan penjelasan itu istri kami menerima, ya udah saya ngikut aja Bi, kita haji dulu. Logikanya ketika uang tabungan saya itu saya pakai haji waktu itu 25 juta untuk 2 orang kurang 50 juta plus untuk tetek bengeknya itu 5 juta per orang jadi 60 juta. Logikanya kan untuk membangun rumah itu berkurang 60 juta. Tapi subhanallah, Allahu Akbar Mas Nizar, itu saya pergi haji 2011, 2013 saya bisa membangun rumah. Gimana coba logika manusia aja kan nggak ketemu.
Makanya saya sering katakan kepada teman-teman waktu dulu saya di sebuah biro umroh yang lain itu, ya kalkulator kita itu beda dengan kalkulator Allah gitu. Kalau kalkulator Allah itu adanya ya tambah kali kuadrat gitu. Lipatannya begitu. Ada lipat 27 kali, ada lipat 700 kali, ada lipat tak terhingga. Tapi kalkulator kita itu isinya bagi sama kurang terus gitu ya. Sehingga kita seringkali menafikan ya faktor miracle, kemujiatan atau satu peristiwa yang itu memang bagi Allah sangat ringan sekali. Maka pemirsa semuanya yang sebagiannya adalah para calon umroh dan sebagiannya agen, saya berpesan kepada diri saya sendiri, penguatan diri lagi, bahwa sesungguhnya kita itu semuanya bisa umroh, ya bahkan dengan modal niat dulu. Kalau kita kuncinya adalah iman yang mendalam kepada Allah, bahwa Allah bisa membuat semuanya mudah, termasuk berjalan atau menjalankan umroh bagi siapapun, kalau Allah sudah berkehendak. Wallahualam bisawab. Saya kembalikan kepada Mas Nizar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak keluar, Mas. Baik, Afan Ustadz, tadi Ya. saya belum bisa unmute. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Muhammad Agung Suryantoro yang tadi telah memberikan kita informasi dan nasihat-nasihat yang bisa membuka pikiran kita kalau bahwa haji dan umroh itu bukan menjadi sebuah beban, tapi menjadi sebuah privilege atau keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya, baik itu privilege personal dan juga privilege kita kepada keluarga atau bahkan masyarakat kita gitu ya. Dan Bapak Ibu, kita lanjutkan setelah agenda pematerian tadi untuk tanya jawab. Sebelum kami persilahkan untuk bisa mengaturkan pertanyaan, nanti bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar atau bisa raise hand, nanti bisa saya tunjuk untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Ustadz Muhammad Agung. Nah, sembari menunggu pertanyaan bisa disampaikan, saya menyampaikan juga ada program umroh dari Wonderful Umroh, yaitu umroh spesial jelajah hati bersama dengan orang tercinta. Nah, orang tercintanya siapa aja? Nanti Bapak Ibu bisa milih sendiri apakah keluarga, orang terdekat, kenalan dan lain sebagainya atau tetangga gitu ya. Semua bisa kita ajak. Nah, sahabat Madrasah Baitullah, pernah terbayang bagaimana rasanya menapakkan kaki di tanah suci ya bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Bersujud, kemudian berdoa, khidmat bersama dengan pasangan, orang tua atau anak-anak kita, menangis dalam doa sambil menggenggam tangan orang yang kita sayangi begitu ya. Nah, inilah waktunya untuk bisa menjelajahi Tanah Suci bersama dengan orang tercinta dengan umroh spesial Jelajah Hati yang akan dibersamai oleh Ustadz Syatori Abdul Rauf dan Ustadz Syahedi Takaryawan berangkat pada tanggal 9 November tahun ini 2025, durasinya 9 hari dengan nyaman dan bermakna. Kenapa kok bermakna? Karena ada keistimewaannya. Dirancang untuk keluarga Indonesia, hotelnya dekat dengan masjid, pesawat langsung turun di Jeddah, kemudian bisa naik kereta cepat, ada kajian hati juga nanti bersama dengan Ustadz Syatori Abdul Rauf dan juga Ustadz Jayadi Takaryawan. Lalu juga mentoring keluarga, bukan hanya sekedar tadi yang disebutkan oleh Ustadz Agung, bukan hanya sekedar wisata atau ziarah begitu, tapi juga bagaimana mendekatkan kita bonding terhadap keluarga. Nah, khusus peserta Madrasah Baitullah pagi hari ini cukup DP aja 4,5 juta, dapat diskon langsung 2 juta. Kuotanya terbatas, jangan pikir panjang dan ditunda, lewat aja langsung daftar di link yang sudah ada di layar kaca Bapak Ibu, dan juga kalau pengen info lebih detail bisa menghubungi Mas Aji ya, nomornya juga ada
di layar kaca Bapak Ibu. Nanti juga kita drop di kolom komentar. Nah, karena umroh bukan hanya soal perjalanan kita ke Baitullah, tapi juga bagaimana perjalanan hati kita menuju ke Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang tercinta. Begitu Bapak Ibu untuk program Umroh Jelajah Hati spesial dengan Ustadz Syatori Abdul Rauf dan juga Ustadz Dita Karyawan. Kami persilahkan pada Bapak Ibu untuk bisa menanyakan atau ada yang mungkin perlu dikonfirmasi ulang perihal pematerian ya. Kami persilahkan apabila ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan di kolom komentar. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Apakah sudah jelas semua tadi penyampaian pemaparan dari Ustadz Agung? Baik, apabila belum ada mungkin saya mengawali dulu nggak Ustadz, mohon izin. Saya juga Oke. pertanyaan gitu. Em, Bagaimana kita meyakinkan diri nggak Ustadz? Eh, atau bahkan tadi Ustadz cerita begitu, bahkan belum ada rumah tapi sudah mantap untuk bisa mendaftarkan haji begitu. Nah, apa sih alasan terkuat ketika Ustadz itu ya udah nanti dulu aja untuk rumah, pergi haji dulu, mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti akan dapat apa ya, dapat mungkin balasannya begitu. Nah, untuk alasannya yang paling kuat itu apa Ustadz? Selain mungkin ada ini ya, kuota haji dan lain sebagainya begitu. Ya, makasih Mas Nijar dan para pemirsa semuanya. Tentu alasan yang paling kuat seperti yang saya tadi sampaikan bahwa Allah itu akan memberikan momentum-momentum khusus dalam kehidupan seorang mukmin. Ada momentum tahunan, ada momentum bulanan, ada momentum pekanan. Lah, itu saya yakini betul bahwa haji itu bisa merubah kehidupan seseorang. Haji itu bisa menjadikan ya perubahan yang dasar pada diri seorang. Apalagi ungkapan Syekh Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan seorang mukmin itu harus lahir dua kali. Lahir yang pertama itu dari perut ibu kita yang tidak bisa milih, yang tidak bisa ya meminta kepada Allah karena takdirnya kita harus lahir dari Ibu Siti Rahayu misalnya. Saya harus lahir dari Klaten itu adalah kelahiran yang tidak bisa ditentukan, tidak bisa diputuskan, tetapi terpaksa kita jalani karena itu ketetapan Allah SWT. Tetapi ya ulama Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa selain lahir secara ya biologis tadi, kita juga harus lahir secara ideologis, lahir yang bisa diputuskan, bisa punya kehendak untuk kita melakukan keputusan-keputusan hidup, yaitu kelahiran yang dipandu oleh syariat Islam yang kita cintai, yang kita yakini ini. Maka di dalam serangkaian banyak syariat Islam, salah satunya adalah syariat haji. Nah, dari situlah Mas Nizar, saya kemudian sangat optimis, sangat yakin bahwa dengan haji itu akan terjadi perubahan yang dahsyat dalam kehidupan pribadi atau keluarga saya. Dan itu memang real sejak 2011 sampai sekarang, Alhamdulillah kita masih aktif di jalan dakwah, kita masih aktif menjadi murabi, kita masih aktif banyak hal gitu karena efek dari kita haji itu. Nah, yang kedua Mas Nizar, ada satu inspirasi dan motivasi yang saya dapatkan dari tukang sate. Jadi kami itu kan punya langganan tukang sate namanya Cak Margono. Waktu saya masih bujang di dekat rumah Bapak itu ada sate Cak Margono. Lah biasa kan orang ketika beli itu dengan mengantri di Kipasi, jagongan gitu atau ngobrol. Ya saya waktu itu tanya karena ketika saya beli itu 2 atau 3 pekan berikutnya ada pemberangkatan haji. Nah, kemudian saya tanya, Cak, eh, jenengan sudah pergi haji, Cak? Ya Alhamdulillah saya dengan besok 3 pekan lagi itu sudah haji yang keempat. Gitu.
Wah, saya kan merasa ketampar itu. Saya ngerti hukum, saya belajar hukum Islam macam-macam, sekali aja belum gitu. Saya tanya karena penasaran, loh, Cak Margono sudah punya rumah? Belum. Sudah punya mobil? Belum. Loh, padahal kalau di Klaten atau di Jawa Tengah ini, Cak, umumnya, yang dianggap mampu itu adalah ketika kita itu punya rumah, punya mobil. Nah, jawabannya menampar lagi saya gitu ya, Mas Nizar. Ketika itu apa jawabannya? Wah, itulah yang beda antara orang Madura dengan orang Jawa Tengah, Mas Agung. Nah, bedanya gimana? Kalau bagi kami, itu lebih baik memastikan rumah di akhirat daripada rumah di dunia. Rumah di dunia bisa ngontrak setiap 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau kita nggak punya rumah di surga Allah, di akhirat, terus mau menempati di neraka, nah, saya merasa ketampar itu. Maka itu saya jadikan kemudian proposal hidup dalam kehidupan saya. Saya jadikan perencanaan keuangan dalam rumah tangga saya. Alhamdulillah, lepas Dewan 5 tahun, nabung sedikit-sedikit, kemudian kita bisa mendapatkan kesempatan tahun 2011, 2 tahun setelah saya jadi Dewan yang kedua. Coba bayangin, ini kan ya, artinya kadang hikmah pelajaran itu tidak mesti datang dari ulama, dari ahli fikih, dari ahli syariat. Kadang dari orang-orang yang bertakwa, yang profesinya petani, tukang sayur, atau bahkan tadi tukang sate, itu bisa memberikan pelajaran yang sangat menyesakkan dada dan menyesakkan jiwa ketika dia lebih memilih akhirat, rumah di akhirat daripada kondisi rumah di dunia. Mungkin di tempat Mas Rizal kalau tinggalnya di Jogja sama logikanya mampu itu yang wis duwe rumah, yang wis duwe mobil itu baru mikir haji. Nah, kapan tekannya gitu kalau mencurigai Allah, berprasangka negatif dengan Allah. Ya, itu yang pengalaman seperti yang ditanyakan Mas Nizar. Jadi selain kokoh kuat dalam keimanan saya bahwa haji itu bisa merubah kehidupan pribadi dan keluarga dan juga ada inspirasi dari orang Madura yang dia baru yang cuman tukang sate itu bisa berhaji 4 kali waktu itu sementara orang-orang di sekitar saya sudah punya rumah tingkat 2, mobilnya 2, tapi sampai saya ketemu itu belum pergi haji. Masya Allah itu kan nanti di hadapan Allah pertanggungjawabannya gimana gitu. Gitu Mas Nizar. Makasih. Unmute. Belum di hidupkan lagi. Baik, jazakallah khair Ustadz Agung atas jawabannya sangat menampar saya juga ini ya. Saya juga kebetulan masih ada keresahan seperti itu, tapi saya dengan istri berjanji gitu dengan adanya kita untuk berikhtiar daftar tabungan haji nih Ustadz. Semoga didoakan juga dilancarkan untuk prosesnya untuk Amin. haji di usia ya mungkin belum sampai targetnya belum sampai umur 40 sudah bisa haji begitu Ustaz. Amin. Dan ya itu juga sangat menginspirasi ya tadi dari ceritanya Ustaz Agung selain men-trigger diri sendiri untuk bisa mengubah eh, pola hidup atau bahkan proposal hidup kita dengan haji, ternyata memang Allah punya em, salah satu jalan gitu ya untuk mengubah kita dan salah satu wasilahnya tadi Ustadz Agung menggunakan haji. Ada satu pertanyaan Ustadz di kolom komentar dari Nikmatul Husna. Saya bacakan Ustadz tentang pembayaran dam itu dibayarkan di mana Ustadz? Apakah langsung segera setelah haji atau umroh atau nanti ketika tiba di Indo? Dari Nikmatul Husna Ustadz. Jadi bagaimana Ya, bayarnya itu ke siapa mungkin ya atau nanti tata caranya bagaimana ketika kita harus membayarkan dam saat haji atau umroh Ustadz. ya. Sebaiknya memang dibayarkan saat itu juga ya, pada saat kita masih berada di tanah suci itu, baik haji atau umroh gitu ya. Karena apa? Kita kan tidak pernah tahu kapan ajal kita itu tiba gitu. Kita tidak pernah tahu kemudian kapan Allah memanggil kita gitu. Jadi kalau kita itu kemudian menunda atau bahkan kita itu harus pulang dulu,
itu godaannya lebih besar. Jadi haji atau umroh itu kan seperti Ramadan, Mas Nizar. Jadi hasrat orang untuk melakukan ibadah itu dahsyat banget gitu. Saya dulu itu ketika haji, karena jaraknya 2 kilo gitu ya, itu kalau mau subuhan keluarnya jam 2 malam atau setengah 2, itu baru sampai ke sana gitu, tempat yang kita tuju. Nah, itu boro-boro kalau di Indonesia, ya subuhan itu harus nunggu 2 jam, 2,5 jam, kita sudah berjalan, sudah lawang jaraknya cuma 100 meter aja, datangnya mesti pas komat gitu ya. Atau bahkan masbuk gitu. Karena ya suasana itu tidak mendukung gitu. Kalau di sana bareng-bareng, jadi di Mekah, Madinah itu kayaknya nggak ada malamnya ya Mas Nizar. Karena cahaya itu sangat anu banget, kehidupan masyarakat di sana 24 jam sehingga kayaknya nggak ada malam gitu. Yang ada itu hanya tinggal lihat jam itu, oh ini setengah 2 malam toh, ini jam 2 malam. Tapi suasana itu nggak tercermin di sana ya, sehingga sayang sekali kalau kemudian dam itu harus ditunda ketika pulang ke Indonesia, walaupun itu secara fikih dibolehkan, tapi saran saya itu sebaiknya dibayarkan di sana langsung gitu ya. Begitu, Mas Rizal. Moodnya belum dibuka lagi. Baik, apa Ustadz? Baik, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Berarti memang dianjurkan kita membayarnya di sana langsung gitu ya. Ya, Eh, Ya, nikmatul husna. Jadi kalau Ustadz Agung tadi menyarankan kalau kita balik ke Indonesia mungkin kita belum tahu apakah bisa sampai ke Indonesia atau bahkan nanti ada apa yang membutuhkan kita untuk ke distraksi gitu ya, membayar ketika sampai di Indonesia itu. Kalau di sana ya 24 jam kita bisa membayarkan kapanpun itu. Gitu. Ibadah pun rasanya kalau di sana juga 24 jam bisa ya Ustadz. Tidak iya, ada hentinya waduh, ya. nggak. Kalau di Istilahnya sana itu kosong. iktikaf sama aja, nggak seperti di kita rame banget itu iktikaf, ada di mabit di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Iya, Ya, iya. Ya, Ustaz. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya dari pertanyaan Kak Nik untuk Husna. Mungkin itu saja untuk sesi tanya jawab dari Ustaz Agung sebelum kami tutup. Apakah ada closing statement untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini? ya, satu hal para pemirsa, semua cita dan asa itu harus dicatat dan dikukuhkan di dalam tulisan dan di dalam hati. Tulisan penting untuk memandu, untuk mengingatkan kita, di hati penting untuk menguatkan tekad kita. Keluarga Muslim yang tidak memasukkan umroh atau haji dalam proposal hidupnya, mustahil dia akan punya tekad untuk bisa haji dan umroh. Maka saran closing saya yang paling akhir, masukkan umroh dan haji itu dalam proposal hidup kalian dan tunggulah keajaiban Allah akan memperjalankan kita semuanya. Insya Allah. Baik, itu terima kasih dari Ustadz Agung ya. Closing statementnya juga sangat menampar saya juga ini ya. Di akhir ketika proposal hidup itu dimasukkan haji dan umroh, maka tunggu saja keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala perihal proposal tujuan hidup kita dari haji dan umroh. Itu aja Bapak Ibu untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk bisa presensi bagi yang belum presensi, dan kita akan ketemu lagi di pekan depan di Madrasah Baitullah dengan pembicara yang berbeda dengan materi yang sangat luar biasa juga. Dan ketika sudah pengen punya niat untuk ke Baitullah, jangan lupa langsung juga menghubungi nomor admin di 082113017620 atas nama Mas Aji ya. Kalaupun masih bingung, nanti bisa kontak admin yang ada di grup WA jika sudah bergabung di grup WA Madrasah Baitullah. Itu saja dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah alhamdulillah bil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena kalau mau bihamdika syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, Jazakumullah khair Ustaz Agung iya. dan Ibu. Amin, amin. جنات العليين مع كل الصالحين وكتابي باليمين. Matur nuwun Pak Agung. Sami-sami Bu Ida, Nggih, ngapunten luar biasa. kalau tidak sesuai ekspektasi, mohon maaf Bu Ida. Ya, Masya Allah, Kemampuan saya hanya sampai itu. ke hati Pak. Bagus banget ya. Matur nuwun pamit. Matur nuwun semuanya. قلبي كلمات